Tema perenungan kita pada malam peringatan ketika Yesus mempersiapkan diri dan mengambil bagian dan memutuskan bahwa perayaan Ekaristi menjadi sebuah kenangan indah dalam merenungkan kembali kisah sengsara sampai wafat dan bangkit dari awal. Malam ini merupakan sebuah perayaan agung karena Yesus mendirikan gerejanya dan menganugerahkan keistimewaan bagi gereja dengan mengambil bagian dalam sebuah perjamuan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tema perenungan kita pada kesempatan malam ini, kasih Yesus menjadi dasar kehidupan gereja yang mandiri dan misioner, berada dalam satu kawanan, satu gembala. Bapak dan Mama saudara-saudara, ketika kita mempersiapkan diri dari rumah kita masing-masing, dari kampung halaman kita masing-masing, lalu melangkahkan kaki menuju tempat peribadatan ini, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhanlah sumber kasih sejati yang menggerakkan seluruh hidup dan karya kita, menggerakkan langkah pertama kita, dan pijakan kita di atas bumi justru dihadirkan dalam ikatan kasih yang permanen. Bapak dan Mama saudara-saudari, dalam kisah Injil ketika Yesus memasuki kaki para muridnya, ia menunjukkan sebagai seorang pemimpin kualitas itu ditentukan ketika kita hadir di tengah orang-orang yang layak. Sebelum kita hidup, Yesus yang hidup oleh Bapaknya, dia hadir untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan kualitas hidup iman orang-orang beriman, ketika dia dengan setia tekun turun dari tahta kebesarannya, menyematkan semua hal yang ada pada dirinya untuk melayani Tuhan dalam diri bersama. Kisah Yesus pada kesempatan malam perjamuan terakhir ini menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah seorang raja yang tidak duduk manis di atas kursi kebesarannya. Ia mesti harus melangkahkan kaki, turun meninggalkan tahta dan kursi kebesarannya untuk bertemu dengan mereka semua yang ia kasihi dan hormati. Apa motif kasih Yesus? Ketika Yesus menunjukkan kasihnya dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya, ia tidak sedang menunjukkan kasihnya agar dipuji dan dikagumi oleh semua yang menyaksikan, tetapi ia menunjukkan kasihnya karena memang dia berasal dari rahim kasih, rahim Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudari, ketika dalam perjalanan kasih dan perwujudan, Yesus menunjukkan hal yang luar biasa, kasihnya, sampai ia menjadi terluka dan tersakiti oleh karena perbuatan dosa manusia. Yesus mengasihi sampai ia menyerahkan tubuhnya terluka dan tersakiti agar luka-luka kita tersembuhkan oleh aliran darah penebusan yang membebaskan dan menyembuhkan. Kalian semua membayangkan ketika ibumu mengandung sepanjang 9 bulan 10 hari, ia menggendong dalam pelukan rahim yang
Tetapi Dia tidak mengasihi engkau ketika Ia memikul engkau dalam rahim kudusnya. Tetapi Dia mesti harus terbaring dan berteriak dalam isakan tangisan luar biasa, membiarkan rahimnya dirobek dan terluka, agar anak manusia yang terkandung dalam rahimnya yang suci keluar dan tidak mengalami luka dan sakit. Seperti Yesus, hal yang sama Dia tunjukkan. Ia mencintai, terus mencintai sampai dirinya tersakiti dan terluka, agar kita oleh dosa badan dan hati kita terluka dan tersakiti tersembuhkan oleh aliran darah dari luka-luka dan pilu-pilu Yesus. Semoga kisah kasih yang Dia tunjukkan malam ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Saya, guru dan rabi, telah membasuh kaki-kaki, maka kalian pun berbuat demikian. Saling membasuh kaki menjadi wujud kasih tanpa pamrih kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Selamat merayakan Kamis Putih, Kamis Suci, dan Kamis Kasih yang menyejukkan hatimu. Tuhan memberkati kita sekalian.